Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari admin grup model rumah minimalis dan juga admin fanpage model rumah minimalis 2021 akan berbagi atau akan mereview salah satu referensi desain yang kita juga sudah share di website kita. Dan kali ini kita akan review buat teman-teman gimana model desainnya atau hal-hal yang menyangkut desain ini. Kita akan mulai dari alasan kenapa kita membuat desain rumah ini. Ya, sebenarnya desain rumah ini ya salah satu dari kelompok-kelompok desain yang sengaja kami bikin atau kami buat, yaitu merupakan hasil rekonstruksi dari desain-desain yang cukup populer di dunia maya. Jadi sebenarnya rumah ini ada rumah yang sudah terbangunnya, kemudian kita rekomposisi, kita komposisikan ulang, kita tambahkan apa yang kita lihat masih menjadi kekurangannya, kemudian kita lengkapi, jadi bisa lebih performanya jadi lebih baik ya. Rumah ini itu sebenarnya rekonstruksi dari desain yang sangat populer ya. Saya yakin teman-teman yang mengikuti atau join di grup-grup rumah minimalis khususnya di Facebook pasti sudah sering sekali melihat desain rumah pink ini. Pemilik desain ini juga adalah merupakan salah satu member di grup kita ya. Jadi waktu di share, kemudian di banyak komentar, orang banyak bertanya bagaimana bentuk denahnya, isi dalamnya, menghabiskan biaya berapa ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakannya belum terjawab. Jadi kami coba merekonstruksi ulang desainnya dalam bentuk tampilan yang kami usahakan semirip mungkin, sehingga ini bisa kemudian menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Kita akan mulai saja. Apa-apa yang akan kita bahas di sini, kita akan membahas tentang desain dari rumah itu sendiri ya, seadanya. Di bagian akhir kita akan bahas mengenai denahnya, kemudian juga mengenai berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membuat atau membangun rumah dengan model seperti ini. Baik, yang pertama, teman-teman juga bisa mengakses atau mendownload gambar-gambar ini melalui website kita ya, di lingkarwarna.com. Ya, teman-teman bisa mencari saja dengan kata kunci judul artikel kita, yaitu gambar rumah bertema pink atau desain rumah minimalis bertema pink atau 28 gambar rumah bertema pink. Kemudian teman-teman bisa mengunjungi website kita secara langsung juga bisa, via Google juga bisa. Ingat referensi rumah, ingat lingkarwarna.com. Oke, mantap. Teman-teman juga bisa bergabung di atau like dan follow fanpage kita, di mana video-video ini akan kita upload, yaitu video-video review desain rumah yang telah kita buat, baik desain pribadi atau yang kita rekonstruksi. Kemudian teman-teman juga bisa join grup kita, grup model rumah minimalis 2021, yang mungkin namanya akan terus berkembang ya, di grupnya ya. Bisa join di sini untuk melihat atau mengikuti perkembangan dari referensi yang akan kita update di fanpage maupun di website. Jadi gambar-gambar yang kita review ini teman-teman tidak perlu capture, tapi bisa di-download semuanya via lingkarwarna.com. Baik, kembali ke desain kita. Yang paling awal mungkin kita akan bahas adalah desain fasad secara umum. Jadi di artikel kita tulis bahwa rumah ini adalah desain rumah bertema pink ya. Jadi memang kombinasi warna utamanya, bahkan di sini bisa kita katakan ya warna dominannya adalah berwarna pink ya. Nah, ini salah satu warna rumah yang cukup disukai atau diminati oleh banyak teman-teman penggiat rumah minimalis di media sosial. Kemudian rumah ini ya, karena ngikutin dari desain awalnya dan bentuk rumah yang awalnya ya, kita coba membuat merekonstruksikan semirip mungkin. Jadi
Di sini kita tidak banyak melakukan penambahan bentuk baru kecuali di bagian kiri dan kanan ya. Kita ingin ada memang semacam dinding ini agar bentuknya jadi lebih komposisinya jadi lebih baik. Kemudian kita juga membuat kuda-kuda batu batanya agak lebih sempit ke dalam ya, untuk menimbulkan kesan leher pada bangunan ya. Kemudian kita beri atap perisai seperti ini. Dan di bagian kanopinya kita hilangkan atapnya ya. Saya pribadi kurang suka ya dengan model atap yang dari desain awalnya. Tapi masalah suka atau tidak suka ini adalah kembali kepada setiap orang. Itu saja. Dan warna lain yang digunakan juga di desain rumah ini adalah warna putih. Warna putih kita aplikasikan pada list dan kanopi. Jadi dilihat ya, list-listnya, list plan, profil dan kanopi jendela juga menggunakan warna putih. Sunscreen juga di atas teras juga menggunakan warna putih. Tekstur lainnya yang kita gunakan di desain ini adalah batu palimanan kecil. Ini bisa digantikan dengan keramik ya. Cuman di sini PR-nya bahwa warnanya harus kira-kira warnanya coklat atau kuning yang sangat muda. Jadi dilihatnya itu nyaman, nyambung dengan warna putihnya, juga nyambung dengan warna pink yang menjadi dominan pada desain kita ini. Kemudian ya kita bisa lihat di sini desain rumah ya sangat detail, sangat bersih. Ya, di sini juga jadi PR buat teman-teman yang membangun rumah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan rumah terlihat bagus, enak dipandang adalah yang pertama adalah detail, yang kemudian adalah kerapian dan kebersihan. Jadi terkadang komposisi desain atau bentuk bangunan bisa sederhana saja, tapi karena detail kemudian bersih ini menyebabkan bangunan jauh terlihat lebih indah lagi. Jadi ini view dari posisi lurus di depan bangunan dengan area teras di kiri kanannya ada taman, bukan taman ya, pot bata yang di situ diletakkan tanaman. Ya, komposisi bangunan secara umum itu simetris. Jadi antara kiri dan kanan kita beri dia kesan yang serupa. Maksudnya serupa bentuknya mirip kan. Kalau di daerah sini mungkin bisa dibilang sama persis. Mungkin yang membedakan hanya sisi sini dan sisi kanannya. Berikutnya, nah ini kita skip dulu. Kita akan bahas di bagian terakhir. Nah ini sisi kiri bangunan. Jadi waktu kita memasuki area rumah, itu di area carportnya, kita akan dapati kondisi atau view yang seperti ini. Sisi kiri jika kita terus, kita akan dapati pintu alternatif untuk mengakses bangunan dari luar rumah. Kemudian kalau kita ke sisi kanan, kita akan mengarah ke pintu utama bangunan. Nah ini sisi kanannya, sisi kanan ada koridor kecil, lorong. Koridor kecil ini background atau alasan dibuatnya lebih kepada desain atau bentuk yang ingin didapatkan. Kalau dari sisi fungsi sih tidak ya, maksudnya fungsi ruangnya, karena di sini ada lorong kecil biasanya jadi ruang jadi ruang negatif kalau tidak sering dibersihkan. Makanya di sini memang dia harus sering dibersihkan. Kita sengaja buat lantai keramik sampai di sana, jadi area ini akan selalu bersih dan tidak menjadi area yang bersifat negatif. Nah berikutnya kita akan bahas mengenai teras. Teras ya, kanopi teras menggunakan kanopi beton dengan kanopi beton yang disusun ya. Ini kanopi beton yang pertama, kemudian kanopi beton yang kedua. Di antara kedua kanopi ini ada sunscreen. Sunscreen ini terbuat dari besi galvanis kotak, dikombinasikan ya dengan berukuran 4/4 dengan yang berukuran 2/4 ya sebagai jalusinya. Dua tiang memikul kanopi beton ini ya. Ukurannya kurang lebih 30 x 30 ini.
tiang utamanya, kemudian kakinya mungkin bisa melebar sampai 40 kali 40 atau 50 kali 50 ya. Komposisi seperti komposisi rumah, dia berdesain simetris ya. Ini dari sisi kirinya, dari arah carport, kurang lebih view-nya seperti ini ya. Ada pot bunga letter L ya. Nah, ini dari sisi atasnya, jadi bisa dilihat ya bird eye view-nya ya. Ada carport di sisi sini, ini adalah carport. Kemudian kita belok ke sisi kanan, ini kita akan dapati area rumah. Jadi bisa dilihat ya bahwa seluruh area di rumah ini, area di rumah ini bisa dihubungkan dengan selasar kecil. Ini bisa digunakan lantai keramik atau juga bisa menggunakan lantai dak beton ya. Itu seperti yang kita aplikasikan pada jalanan atau pedestrian di sini. Kemudian selanjutnya ini masih daerah teras ya. Tidak lupa tadi ya, di dua tiang ini masih ngikutin kondisi gambar rumah yang kita coba rekonstruksi. Ada dua titik lampu ya, armatur lampu. Ini untuk mempercantik tiang biasanya. Nah, ini dia desain dan bentuk atapnya kurang lebih begini. Jadi bentuk atap itu kombinasi antara atap tulisai dak beton. Jadi kombinasi antara atap tulisai dan dak beton. Jadi biasanya kalau bentuk bangunan begini dengan model desain kayak yang kita tunjukkan tadi, ini air akan jatuh di atas dak beton. Dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan transportasi air yang jatuh ke dak beton untuk sesegera mungkin menuju ke selokan-selokan. Biasanya selokan-selokan atau selokan ditanam di sudut-sudut sudut-sudut area atap dak beton. Nah, dak beton ini tidak seluruhnya mengitari bangunan, tetapi ada di beberapa area saja. Nah, ini dari sisi kanan masih di bird eye-nya. Jadi di sisi kanan ini kita bisa lihat bahwa airnya akan jatuh di sisi sini ya, di area kosong kali, dan sebagiannya akan jatuh di dak beton. Nah, ini dari sisi belakang. Di sisi belakang di sini ada tempat tandon air ya. Di sini kita gambarkan bahwa bisa meletakkan dua tandon air. Kemudian di bawah area tandon air ini merupakan area cuci, jemur, dan setrika. Nah, ini ya tadi ya area tandon air. Untuk area tandon air ini biasanya kejadiannya bisa dibuatkan tangga, tapi umumnya orang tidak membuatkan tangga ya. Khawatirnya nanti ada orang manjat di atas area tandonnya. Biasanya ya tangganya bersifat temporer atau bisa dilepas dan dipasang kembali, misalnya dengan tangga-tangga yang lebih. Nah, ini fasade bangunan secara umum dari depan ya. Di sini kita ingin ada tanaman di dua sisi di dua sisi dinding pagarnya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah kanopi carport. Jadi area carport tadi ada kanopinya ya, kanopi. Kanopi carport berdesain modern minimalis dengan penggunaan besi galvanis. Besi kotaknya, ini besi kotaknya memanjang bisa 46 atau yang lebih besar dari itu. Kita sarankan lebih besar dari itu karena bentuknya jadi lebih kokoh dan lebih enak dilihat ya. Di sini penggambaran dari 3D-nya bahwa kanopinya atau penutup kanopinya itu menggunakan polikarbonat transparan ya. Ini juga bisa digantikan dengan atap spandek misalnya atau hal-hal yang serupa dengan itu. Cuman di sini kalau menggunakan bahan yang tembus matahari, area bangunan itu masih cukup terang. Namun kalau menggunakan atap seperti spandek misalnya, tentu di daerah sini jauh lebih gelap. Ya, di sini kita kasih titik-titik lampu, ya, jadi ini akan jauh lebih menarik di malam hari ketika lampu-lampu itu menyala. Jadi kanopi besi ini dari sisi konstruksinya itu dipikul oleh dua tiang atau dua kolom ya, dimana dua kolom ini memikul kanopi ya, kanopi ini kemudian mengikatnya dari atas. Ini ada kabelnya ya, ada kawatnya. Kemudian kanopi ini juga menempel di tembok rumah, ini jadi lebih kokoh lagi ya. Kurang lebih ini dari atasnya ya diikat tadi, kanopinya diikat seperti ini. Teknisnya kalau saya sarankan
bagaimana pekerja atau tukangnya aja yang tentukan dari pengalaman dia ya. Nah ini rumah yang kita maksud tadi, rumah asalnya. Kita tidak akan banyak membahas rumah asalnya ya. Saja kita ingin menunjukkan bahwa ini yang menjadi asas atau basic dari desain kita tadi. Ini brandingnya. Nah ini sisi lain dari kanopi ya. Bisa dilihat ya sisi lain dari kanopi. Nah berikutnya dalam desain kita ingin juga menampilkan desain pagarnya. Jadi rumahnya sudah komplit ya, sudah sempurna. Jadi sudah ada bangunan utama, ada carport, ada kanopi carport, dan ada pagarnya juga. Karena biasanya hal-hal ini dalam perkembangannya akan ditambahkan. Jadi kita tidak merencanakannya dari awal. Misalnya desain yang tidak direncanakan itu proses pembangunannya selain lebih sulit atau rumit juga hasilnya tidak maksimal. Di sini kita akan tampilkan desain pagarnya juga ya, bagaimana tampilan bangunan dengan pagarnya. Nah ini detail pagarnya kurang lebih seperti ini. Untuk komposisi warna kita masih hadirkan dari atau masih sesuai dengan komposisi warna bangunan secara umum menggunakan material yang sama ya, itu batu palimanan atau batu alam jenis lain atau mungkin juga keramik. Namun yang di sini yang selalu kita tekankan bahwa warnanya kalau bisa kuning muda, jadi lebih balance, lebih sesuai dengan desain rumah kita secara umum. Nah, tinggi pagar kurang lebih ini mungkin sekitar 160 ya, sekitar 160 atau mungkin 150, sekitar 160 ya, dan setinggi manusia. Orang sudah tidak bisa lihat dari sisi dalamnya. Jadi area pagar kita bagi di 3 ya. Untuk komposisinya sama dengan kondisi bangunan, sebenarnya dibagi 3 juga, yaitu area pintu pagar, kemudian ini nomor rumah, kemudian kita bagi untuk pagarnya sendiri ya, yang menghalau pandangan dari luar ke dalam bangunan. Railing sama menggunakan besi galvanis yang dicat berwarna putih. Ada pot bunga memanjang di depan pagar, jadi area pagar jadi lebih fresh terlihat. Nah ini dia desain pagarnya. Ini dia desain pagarnya dari atas, jadi cukup tebal ya pagarnya ya. Cukup tebal. Ini masih area pagar ya, ada dua sisi. Jadi ada semacam topi atau kanopi untuk pagar. Jadi area sininya itu nggak gampang berjamur. Nah, kurang lebih itu tujuannya. Nah ini dia desain rumahnya. Nah terakhir yang kita akan bahas adalah yang sering ditunggu-tunggu, yaitu denah rumah. Nah ini dia denah rumahnya. Luas bangunan kurang lebih 12 kali 12 kali berapa ini ya? 12 kali 9 ya, kurang lebih 108 meter persegi. Jadi ya kurang lebih 100 meter persegi. Memang rumah-rumah dengan luasan 100 meter persegi biasanya untuk jumlah ruang yang standar atau yang fungsional biasanya itu akan terdiri dari 3 buah kamar tidur, kemudian ada ruang tamu, kemudian ada ruang TV, ada ruang makan, ya, kemudian ada dapur, kemudian ada ruang cuci jemur, juga ada kamar mandi umum, kamar mandi bersama, dan kamar mandi yang berada di dalam kamar utama. Di sini juga kita ada foyer. Jadi di ruang tamu ini, setelah teras, sebelum masuk ruang tamu kita ada foyer. Foyer itu ya ruang tempat di mana seseorang ketika ingin memasuki rumah dia di situ berdiri biasanya. Nah, di situ ada gantungan jaket dan lain sebagainya ya, agar tamu dari barang-barang yang dia bawa dia bisa letakkan di situ, tidak sampai di ruang tamu. Nah, untuk luasan ruang-ruang sendiri ini standar saja. Saya pribadi suka membuat desain yang luasan ruangnya itu standar-standar saja. Misalnya untuk ruang tamu kita ada 3x3, kamar tidur 3x4 ya. Yang satu ini ada 4,5x3, ini yang kamar utamanya yang ada kamar mandi di dalamnya. Kemudian ada ruang makan dengan lebar-lebar ukuran yang sama. Jadi kebanyakannya itu lebarnya antara 3 meter atau 4 meter saja. Jadi cukup komplit ya. Di sini mungkin yang terlupakan dari kami pribadi ini, mungkin
desain gudangnya di sini gudang belum terlihat. Biasanya sih kita desain gudang, mungkin ini saya kelupaan desain gudangnya. Nah, jadi kita akan lihat dari dekat bagaimana skema sirkulasi yang kita inginkan dari desain rumah ini. Jadi rumah ini bisa diakses dari dua pintu, ya. Kalau kita akses dari pintu utama, jadi setelah masuk dari carport atau turun dari mobil, pengunjung atau penghuni bangunan bisa ke area sisi kanan sini untuk mengakses teras. Dari teras bisa masuk ke area foyer, dari foyer bisa masuk ke area ruang tamu. Dari ruang tamu kita bisa mengakses ruang multi. Ya, ruang multi ini ruang yang menggabungkan antara ruang makan, ruang duduk, ruang tengah, ruang keluarga. Dan dia juga berfungsi sebagai ruang orientasi yang menghubungkan semua ruang-ruang di dalam bangunan. Jadi ruang multi ini akan menghubungkan kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, dan ruang-ruang lainnya. Dari sini juga untuk mengakses area di belakang bangunan, itu kita melalui area dapur. Jadi area-area di sininya kita tidak maksimalkan ya, maksudnya tidak maksimalkan kita di sini kasusnya kan kita bisa buka di sini, kemudian kita bisa buat taman misalnya untuk diakses oleh kamar ini. Hanya saja di sini memang kita menarget bahwa luasan bangunan tidak lebih dari 100 sampai 100 meter, 110 meter persegi. Skema lainnya untuk memasuki bangunan yaitu dengan melalui area dapur, ya, pintu di sisi kiri. Jadi dari carport atau setelah turun dari mobil, seorang bisa atau pemilik bangunan bisa melewati koridor kecil, kemudian naik di teras samping bangunan, kemudian mengakses ruang duduk atau area makan. Kemudian dari sini juga bisa mengakses dapur dan ruang-ruang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita dalam review ini tentu tidak memaksudkan untuk membahas semuanya, tapi kurang lebih ya apa yang kita coba gambarkan dari review desain kita kali ini adalah seperti itu. Dan yang terakhir untuk biaya atau budget bangunan untuk membangun bangunan dengan tipikal luas seperti ini, biasanya kami menggunakan biaya per meternya 3,5 juta. Jadi kalau biaya per meter 3,5 juta asumsinya, maka dengan luasan 100 meter persegi kita dapat budget 350 juta. Ini di luar tanah ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang RAB maka itu bisa dipastikan di luar harga tanah ya. Jadi untuk membangun rumah seperti ini Anda bisa menyediakan budget di antara 350 sampai sekian ratus juta. Kalau memang punya uang, sebaiknya memang menyediakan uang yang cukup agar hasil rumah yang akan dibangun itu hasilnya bisa maksimal. Nah, terakhir jika Anda membutuhkan jasa desain rumah ya atau ingin konsultasi gratis, bisa menghubungi kami via WA ya. Hanya saja low respon atau slow respon, bukan low respon ya, slow respon, karena cukup banyak yang menghubungi kita dari nomor yang kami letakkan di website. Terakhir kami pribadi kembali mengajak teman-teman untuk mengunjungi website kita ya. Gambar-gambar tadi bisa di-download di sini www.lingkarwarna.com, dan di sini tidak hanya ada satu desain, ada sangat banyak, bahkan ada ribuan desain, bahkan puluhan ribu desain yang teman-teman bisa lihat dan ikuti atau saksikannya. Jangan lupa juga like atau gabung grup kita Model Rumah Minimalis. Saat ini di grup kita sudah ada 760.000 lebih member. Di sini member-member saling berbagi tentang bagaimana proses membangun rumah mereka atau sekedar saling mendoakan ya. Sangat menyenangkan tentunya bisa bergabung dengan teman-teman di Model Rumah Minimalis 2021. Terakhir lagi kita ingin menambahkan bahwa teman-teman juga bisa like atau follow fanpage kita ya, Model Rumah Minimalis 2021, dan ini logonya ya, teman-teman bisa lihat. Terakhir mungkin itu saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.